ruwet di riset. Silakan complicated di riset. Tapi ingat, ketika riset itu selesai, Bapak Ibu diwajibkan untuk menjual hasil riset itu. Nah, saya menggunakan kalimat menjual, kata menjual, ini memiliki arti yang sangat berbeda dengan melaporkan. Okay. Menjual paper atau menjual hasil riset berbeda dengan melaporkan hasil riset. Kalau melaporkan, Bapak Ibu, ini selesai, kemudian masukkan ke dalam LPPM, selesai. Tetapi ingat, ketika membuat paper, tidak melaporkan hasil riset, tetapi menjual ide yang kebetulan dari riset. Nah, ketika menjual, Bapak Ibu, perhatikan spesifik topik, spesifik, sangat sempit, jangan terlalu complicated. Misalnya Bapak Ibu risetnya X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Berarti Bapak Ibu memiliki 5 variabel. Oke. Kalau dalam membuat paper, tidak kompleksnya, tidak complicatednya, tidak ruwetnya dalam riset, tetapi sederhanakan supaya orang lain bisa menerima ide kita. Oke, kita kasih contoh sekarang, praktekkan. Misalnya judul yang sederhana, yang sering Bapak Ibu melihat, mendengar, dan mungkin merasakan, ya. Oke, saya maksimalkan. Oke, ini saya tutup. Kemudian ini saya layout. Oke. Hubungan, begitu kan? Bisanya kan? Oke. Misalnya hubungan antara kualitas produksi. Nah, kualitas produk. Nah, dan misalnya apa? Ini aja Pak, saya boleh usul aja. Hubungan literasi kesehatan gigi dan mulut terhadap hubungan antara literasi kesehatan gigi dan mulut terhadap status kesehatan gigi dan mulut. Ini gigi baru dan satu mulut. variabel, Bu. Biasanya coba 2 variabel. Literasi ini kan Pak, dia nanti ada 3 dilihat. Dalam literasi kesehatan ini, dia dilihat dari 3 aspek. 1, nanti ada kemampuan dasarnya, listeningnya, sama mengambil keputusan untuk mencari pelayanan kesehatan gigi dan mulutnya. Maaf, misalnya begini, bagaimana? Biarkan Pak Ju dulu, jadi kalau ini kan biar Pak Ju dulu, jadi kita praktekkan dulu, nanti kalau setelah dipraktekkan, monggo Ibu pakai itu, jadi biarkan Pak Ju. Baik Pak, maaf Pak. Ya. Nah, kita mau buat X2, X-nya X1, X2 ya, kita buat ya. Misalnya nih, saya kembalikan ke sini ya, kualitas produk, ini X1 ya, koma, apa nih, pemasaran digital misalnya nih, yang umum-umum ya, dan apalagi misalnya, dan apa nih, harga misalnya ya, harga jual terhadap penjualan atau penjualan, kinerja penjualan ya, misalnya kinerja penjualan. Oke ya Bu, misalnya penjualan. X-nya ada berapa nih? X-nya 1, 2, 3 ya toh? 3 ya. Ini J-nya 1, oke? Kan biasanya begitu. Ya, betul. Oke. Nah, ini kalau dispesifikkan Bapak Ibu, kita buat seperti ini, Pak. Yang harus spesifikkan, Bapak Ibu jangan 3-tiganya kita jual tuh. Dalam paper itu. Kita buat menjadi 4 ini, Pak. 3. Nah, ini kualitas produk, ini kita buang. Nah. Oke. Terus ini ganti yang ini kita buang. Nah, oke. Bisa menerima ada Pak ya Pak? Kita buang ya. Oke, gitu ya Pak ya. Nah, oke. Ini kita sekarang yang ke sorry. Betul kan? Nah, ini terus
harga jual dan kinerja Oke, kualitas produk. gini kan? Betul nggak? Ini aslinya toh. Sorry, taruh tas. Oke, ini aslinya toh. Ini kita jual menjadi ini, Pak. Oke. Kualitas produk terhadap kinerja penjualan. Pemasaran digital terhadap kinerja penjualan. Harga jual terhadap kinerja penjualan. Oke. Nah, ini Pak, ini adalah judul riset. Ini juga judul riset. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan riset, ya Bu ya, kalau sudah melakukan riset, Bapak Ibu kan tentu sudah tahu kesimpulannya. Oke, tahu kesimpulannya kan? Contoh nih, ini misalnya hubungan antara pemasaran digital terhadap kinerja penjualan. Misalnya ini ada apa nih kesimpulannya nih? Apa nih? Hubungan positif signifikan misalnya. Betul? Oke. Signifikan. Positif, ya toh? Oke. Jadi kalau ada pemasaran digital, penjualan naik. Oke. Ini juga begitu, Pak. Misalnya ini juga sama, misalnya. Semuanya memiliki yang sama. Oke, ini juga sama. Oke. Jadi kan sudah ada ketemu judulnya kan? Kemudian ketemu kesimpulannya atau temuannya itu. Temuannya sudah kita dapatkan. Karena apa? Riset sudah dilakukan. Nah, sekarang bagaimana judul ini, misalnya kita ambil ini ya. Oke. Bagaimana judul ini kita jadikan menjadi judul yang eye-catching. Oke. Ini sudah tahu ya, Bapak Ibu. Jadi, spesifik topik nih ya. Jangan melibatkan banyak judul, banyak variabel supaya spesifik, Pak. Oke. Pertanyaannya, apa mungkin, Pak? Iya, sangat mungkin, Pak. Karena apa? Paper itu sekali duduk, sekali nafas, Pak. Jadi tidak banyak teori. Sehingga yang diperlukan orang-orang lain itu adalah bagaimana dia cepat menemukan atau menangkap ide kita. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat judul ini? Ini kita buat judul di bawahnya. Kalau jelas ada hubungan positif signifikan, artinya meningkat, toh. Jadi kalau ada pemasaran digital, kinerja penjualan naik, kan gitu toh? Maka terhadapnya ini diganti dengan kalimat untuk meningkatkan. Karena jelas meningkat, Pak. Oke, hubungannya dibuang. Teng, ini dibuang. Pemasaran digital untuk meningkatkan kinerja penjualan. Itu judulnya, Pak. Di UMKM. Misalnya, kita tambah ya. Oke. Bapak Ibu bisa menerima nih kalimat ini? Bisa? Nah, sekarang kita breakdown sekarang. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Kalau dalam rumusan rumah Scopus, ini mengambil teorinya Llewellyn dari Portugal, judul itu meliputi 3 hal. Oke. Ini yang namanya judul. Oke. Ada metode, ada signifikan, ada objektif. MSO. Metode itu adalah temuan, bukan metodologi riset. Temuan. Temuannya dalam riset kan ini. Oke. Ini mungkin model. Sampai mungkin kan temuan itu kan bisa model kan. Oke. Ini disebut dengan metode atau temuan. Oke. Ada signifikan. Kemudian ada objektif. Objektif. Oke. Nah, sekarang yang metode yang ini, Pak. Ini disebut metode. Oke. Oke. Signifikan ini, Pak. Untuk meningkatkan. Nah, ini kita buat warna lain. Kinerja penjualan ini sesuatu yang menerima manfaat. Oke. Oke, baik, Bapak Ibu, lihat ya. Disinilah yang saya sebut dengan eye-catching-nya paper tuh. Memiliki kontribusi.
Bapak Ibu kan sering mendapatkan pertanyaan, toh, apa kontribusi dari paper kita? Kontribusi dari paper kita terlihat sekali Bapak dari judul ini Pak. Kalau judul ini dibaca oleh sales Honda, akan menggunakan paper ini Pak. Kalau ini dibaca oleh penjual mie ayam, oh ternyata untuk meningkatkan kinerja penjualan ada riset menggunakan marketing digital. Tidak sekedar buka lapak, buka pintu, nunggu orang lewat. Harus ada pemasaran digital supaya kinerja penjualannya naik. Disinilah yang saya sebut Pak, kontribusi dari riset itu sudah tampak dari judul. Oke? Nah, apakah semua bisa didekati seperti ini? Semua pasti bisa. Kalau nanti kesulitan, datang ke saya. Oke? Ini judul. Kemudian dari judul ini, mana judul ini? Judul ini, Bapak dan Ibu, tentukan keyword. Oke? Sebelum menentukan keyword, Bapak dan Ibu, judul ini bahasa Inggriskan dulu, Pak. Bagaimana cara membahasa Inggriskan? Pakai tuyul, Pak. Ini dia. Oke? Bapak Ibu nggak usah bagusi menerjemahkan sendiri. Capek nanti, Pak. Oke? Karena apa? Tuyul bantu kita, Pak. Saya tunjukkan ya. Judul. Ini lihat. Oke, saya copy dulu, Pak. Taruh di bawahnya biar tidak kelihatan warna-warninya. Saya kembalikan warnanya. Otomatis. Oke. Ya dah. Kita blok. Kemudian Bapak Ibu kita review. Kemudian kita buka translate selection. Translator keluar. Dalam hitungan detik akan menerjemahkan sendiri. Ya, digital marketing model to improve sales performance in SMS nih kalau kan bahasa Inggrisnya ya, small medium enterprises. Oke, tuyul bahasa Inggris. Gimana Pak? Oke, dari satu ya. Oke, Bapak Ibu, lihat nih, digital marketing model to improve signifikan, sales performance objektif. Oke, sampai di sini, Bapak dan Ibu, untuk judul, title, keyword kita selesai. Oke, nah sekarang bagaimana menentukan keyword? Nah, menentukan keyword, Bapak dan Ibu semuanya, ini di copy, kemudian tulis saja keyword supaya Bapak Ibu tidak lari kemana. Oke, paste di sini, variabel-variabelnya kita ambil. Oke, digital marketing, koma, model to improve, buang, sales performance, koma, SMS, koma. Oke, ada lagi kira-kira satu keyword lagi yang kira-kira bekerja terhadap paper ini? Sosial media, misalnya kan digital marketing selalu menggunakan sosial media kan. Nah, keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4. Nah, sekarang kita masuk tahapan berikutnya. Keyword ini sangat penting dalam membuat paper. Kadang kita tidak pernah peduli dengan keyword, tetapi di sini yang saya ingin ungkapkan. Keyword ini memiliki peran yang sangat strategis. Di mana letak strategisnya? Letak strategisnya adalah keyword ini membantu kita, menuntun kita menemukan referensi terbaik dunia. Keyword 1 dapat 10 referensi terbaik. Keyword 2 menemukan referensi terbaik. Keyword 3, keyword 4 sama. Nah, dalam membuat paper, referensi yang kita butuhkan kurang lebih 40 sampai 50. Oke? Dari keyword 1 cari 10 sampai 15. Keyword 2 10 sampai 15 referensi terbaik. SMS keyword yang ketiga cari 10 sampai 15 referensi terbaik. Demikian juga keyword yang keempat. 15 jadi 60. Nah, sekarang
bagaimana cara mendapatkan referensi terbaik? Kita masuk ke dalam stupid job yang pertama, yaitu mendapatkan referensi terbaik dunia. Saya sebut tidak mencari, tapi menemukan. Mencari belum tentu ketemu. Kalau menemukan pasti sudah mencari. Oke? Saya sebut finding, bukan searching atau searching. Oke? Bapak Ibu harus mendapatkan. Kenapa ini mutlak harus didapatkan? Kawan-kawan semuanya, saya sebut di sini. Apa fungsi referensi? Fungsi referensi ada dua. Kalau referensinya bagus, menguatkan atau menaikkan kualitas paper kita. Kalau referensinya buruk, tidak jelas, maka menurunkan kualitas paper kita. Bapak Ibu sepakat dengan kata-kata saya? Yes. Nanti saya tunjukkan di scopus.com. Kok iso? Memang harus terbaik. Oke? Nah, untuk menemukan referensi terbaik, Bapak dan Ibu, saya tanya dulu. Nah, berapa lama mendapatkan referensi terbaik? Bapak Ibu dapat 50 gitu? 1 bulan? 1 minggu? 1 hari? 1 jam? 1 bulan. 1 bulan. 5 detik bisa. Kuis ini dia. Bapak Ibu mendapatkan referensi terbaik kok masih hitungan jam. Pakai tuyul. Iya, alamat Bapak Ibu lama membuat paper ya. Oke. Tuyul. Saya tunjukkan tuyul yang membantu kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini saya kurangi dulu ya Bapak Ibu ini websitenya supaya tidak membebani pikiran dari komputer. Oke, ini saya tutup. Oke. Ya, saya buka tuyulnya, namanya scopus.com. Nah, oke, Bapak Ibu lihat, ya, lihat bagaimana cara mendapatkan referensi terbaik dalam hitungan detik. Ya, oke. Kita mulai dari scopus.com, kemudian kita buka di sini akan keluar kotak dialog seperti ini. Dialog seperti ini. Ada search, ada sources. Pintunya cuma 2 ini yang sering akan kita kunjungi. Kita buka search, mencari dokumen lewat search ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan keyword yang kita punya tadi. Nah, keyword ada berapa nih? 4 toh? Nah, digital marketing sales performance. Oke. Misalnya kita buka digital marketing ya. Satu-satu ya. Satu keyword, keyword 2 satu-satu ya. Bapak Ibu mencarinya satu-satu. Copy. Setelah itu kita masukkan ke scopus.com. Paste di sini. Ya, kita kasih bracket tanda petik supaya menyatu terus ya. Oke, kita set. Dalam hitungan detik akan keluar sebanyak ada 3.900. Oke. Dan semua terindeks Scopus. Ini kan? Oke. Iya. Nah, oke, kita balikkan ke versi yang lama. Yang original. Oke, ada berapa nih? 3.900. Satu keyword tadi butuh berapa? Ha? 15. 15. Sampai 15. Oke, kita cari 15. Oke? Cari 15 coba sekarang. 3.900 tersaji. Kita hanya butuh 15. Senang apa susah? Senang. Nah, oke. Sekarang kita sortir. Oh, mic-nya dibuka sekarang. Apa kriteria referensi terbaik? Ayo. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, bagus. Q1. Q1, bagus. Ya, visitasi orang. Apa? Open access. Open Banyak access, tidak visitasi harus. orang. Visitasi. Banyak visitasi. Hanya disitasi orang, bagus. 3. Jurnal. Jurnal, bagus. Iya. Ada lagi? Yuk, yuk. Bapak Ibu kan suka ngunek-ngunek mahasiswa tuh. Gimana nanti referensinya gitu kan? Ayo. Masih ada satu lagi. Apa?
paper. Oke? Di jurnal itu ada buku, di jurnal itu juga ada book series juga ada jurnal itu juga ada yang review paper ada, tapi yang terbaik adalah paper atau research article atau research paper. Oke? 5 itu ya. Kita praktekkan sekarang ya. Yes. Oke. Klik. Bapak Ibu lihat kiri. Oke. Ini biarin saja. Open atau tidak open, biarin saja semuanya Bapak Ibu. 5 tahun terakhir. Klik, 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 klik. Sampai 2020. Oke. Author name semua orang, subjek area semua subjek area, dokumen type. Yang mana? Ayo. Ayo. Artikel. Jangan kok keren. Itu. Jangan buku, dah percaya sama saya. Yang tertinggi itu artikel, Pak. Ya. Berikutnya, final semua, source title semua source, keyword semua keyword saja nggak apa-apa, affiliation semua afiliasi, sponsor semua sponsor, semua negara tanpa pandang bulu. Source type, jurnal. Oke. Jurnal. Oke. Berikutnya, Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Universal. Bahasa dunia. Universal. Kalau bahasa Spanyol, mumet dewi. Oke, kita limit tuh. Cedek. Oke, 3.900 akan tersortir menjadi 1.300. Nah, sudah mulai kan? Mengerucut kan? Oke, sekarang date-nya di sini. Nah, oke, kita pindah ke shotnote di sini. Pilih yang mana? Cited by highest. Yes, cited by highest. Yang disitasi banyak. Oke? Dari sinilah Bapak Ibu harus familiar dengan matrik ini, Pak. Ada dokumen title, ada author, ada year, ada source, ada cited by. Tahun 2021, Jurnal International Journal of bla 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 bla. Ini judulnya disitasi sebanyak 607. 2021, 2, 23. 3 tahun. Berarti 1 tahun disitasi hampir 300 atau 300 lebih. 200 ya, 200 lebih. Ya, sekarang pertanyaannya, jurnal ini Q berapa? Oh, kan gitu loh? Q loh? Nah, kita buka new link supaya Bapak Ibu tidak merubah yang pertama. Detailnya kita cek. Oke. International Journal of Information Management. Oke. SJR-nya lihat berapa nih SJR-nya? 4.900. Bukan 4.000, 4, Pak. 4,900. 4,9. Untuk jadi profesor berapa SJR-nya? 0,5 0,1. 1 0,3. 0,3. 0,15. Untuk jadi profesor 0,15. Ini SJR-nya 4,9. Berapa kali profesor? Banyak. Banyak. Itu. Oke? Bisa hampir 49 kalinya tuh. Oke? Kalau 1, kan sudah hampir 10 tuh. Kalau 1,5 itu sudah 10. Ini 4,9. Oke? Mbak ini tadi dapat di mana? Berapa? Lanjut ya. Oke. Jadi SJR-nya 49 kalinya jadi profesor. Oke? Sekarang apa status atau kedudukan dari jurnal ini? Q berapa? Lihat ini. Q berapa nih? 1 Q1. Q1. Saya stop dulu. 99 TH. Kok bisa menjawab Q1? Siapa yang belum tahu kalau 99 kok bisa Q1? Angkat tangan. Kalau sudah tahu saya skip, kalau belum tahu saya jelaskan sebentar. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Belum tahu? Belum tahu, saya tunjukkan kepada Ibu. Kak. Q atau kuartil itu singkatan dari kuartil seperempat ya. Artinya 100 dibagi 4. Oke? 100 dibagi 4.
100 seperempat pertama itu namanya Q1. Ini. Nah, oke. Ini dia. 75 sampai 99 Q1. Seperempat kedua 50 sampai 74 Q2. Seperempat ketiga namanya Q3 25 sampai 49. Sampai ke bawah, seperempat paling bawah 0 sampai 2. Oke, bisa menerima sekarang? Bisa lanjut? Gampang toh? Lanjut. Itu. Bapak Ibu jangan tergantung pada Simago terus. Kalau Simago kan kelihatan Q1 kan gitu toh. Kalau di Scopus.com Bapak Ibu tidak keluar seperti itu di awal ya. Oke. Sekarang Bapak dan Ibu kembali ke Hitungannya dapat dari mana Pak itu Pak? Yang Q1 atau 2-nya? Nah, lihat nih. Ini sudah rumusnya. Lihat ini. Ini namanya tagar 1. Peringkat ke-1 dari 379. Jadi 379 itu dipersentasekan, Pak. Ini berarti kalau ini dibagi 4, ini berapa, Pak? Dibagi 4. Kan katakan ini 400. Kan berarti 1 sampai 99 itu Q1 gitu loh, Pak. Ya, Jelas Pak, mantap. Jelas ya? Oke. Ya. Nah, sekarang sudah ketahuan kan Q1 toh? Oke. Nah, kalau begitu Pak, Ibu, ini jelas bagus. Oke. Sekarang yang berikutnya Pak. Kita cek sampai ke misalnya 30. Oke, ini saya display. Nah, display sampai 200 atau 100 lah. 200. Oke. Kita display sampai 100. Oke. Ini kan tetap tadi kan? Nah, sekarang kita cek yang kita butuhkan cuma 15 loh ya. Kita cek sampai yang 30 misalnya. Atau kita lihat ini, 31 misalnya nih. Oke. Tahun 2021 citasinya 71. Oke. Kita buka detailnya, source detailnya. Oke. Oke, sekarang kita lihat detailnya. Yes, ini benar. Oke, ini Q berapa nih? Cepat. Q1. Q1 Pak, Q1 masih Pak. Yes. Yang 7 Sudah kelihatan ya? Bapak Ibu sudah bisa jawab ya? Sudah ya? Nah, sekarang Masuk Q1. lanjut. Oke, make tutup lagi. Make tutup lagi. Ini ada 1.300. Make-nya ditutup Bapak Ibu. Make-nya tutup sudah? Oke, ada 1.300. Bagaimana cara membacanya supaya kita bisa ambil? Kan sebelum diambil tentu Bapak Ibu harus sedikit membaca. Bagaimana cara membacanya? Bapak dan Ibu, ini masuk ke stupid job yang ke-8. Membaca references. Masuk ke dalam stupid job. Oke? Bapak Ibu, nggak usah dibaca satu-satu. Nah, oke? Gimana cara bacanya? Serahkan tuyul. Nah, oke. Nah, lihat ini. Show all abstract dulu. Klik di sini. Oke? Akan keluar warna kuning. Warna kuning. Siapa yang kuning-kuningi? Tuyul. Asik tuh, Pak. Nah, ini apa namanya nih, Bu? Ini apa namanya tadi? Apa nih? Abstrak ya. Abstrak. Ini abstrak, ada kata-kata digital marketing. Kita tutup dulu nih. Dalam abstrak ada kata-kata digital marketing. Pertanyaan berikutnya, di dalam papernya nanti, apakah ada kalimat tentang digital marketing? Ada. Ada. Pasti. Oke. Wes, kalau begitu Bapak Ibu, nggak usah bagusi dibaca. Serahkan tuyul, setelah itu masukkan keranjang. Kita klik. Kuning mana lagi? Tuh klik. Mana kuning lagi? Tuh klik. Bapak Ibu, ini namanya sudah masuk pasaraya paper. Oh, Bapak Ibu tinggal siapkan keranjang. Kalau sudah ketahuan ada kuningnya, masukkan keranjang. Gimana Bu? Enak tidak? Gimana Bu? Pak,
Mantap, Pak. Oke. Mantap. Jelas Pak? Gimana nih? Kayak gini kok Bapak Ibu mencari satu-satu, baca satu-satu. Ya alamat papernya nggak jadi-jadi. Wong referensinya aja belum tentu terbaik kok. Ini kan sudah kelihatan, Bu. Ya kan? Kuning-kuning ini. Gimana, Bu? Enak? Oke. Sampai berapa kira-kira? Kita butuh 15 toh? Ini enggak? Ini bisa mendownload sekali bisa 50, Pak. Tuh. Gimana, Pak? Gini. Coba 36 ya. Cukup ya? Setelah itu naik masuk ke kasir, download, klik. Setelah itu download. Selesai. Masa. Wah, keren. Gimana, Pak? Keren Pak, keren. Wah, keren Kalau pakai POP gimana, Pak? POP itu turunannya ini hulunya Scopus kok. Bapak Ibu kan pengen terindeks Scopus, Pak. Ini ada Bagaimana dengan artikel yang tidak open access, Pak? ini. Nggak usah khawatir dengan open close access. Yang penting so diambil. Kalau nggak bisa diambil, pindah ke lain hati. Ada 1.300 kok. Gitu loh. Kenapa Bapak Ibu tetap nangis? Kalau Bapak Ibu cinta pada laki-laki dan laki-lakinya tuh banyak, kalau dia nggak mau, geser laki-laki berikutnya. Keren. Luar biasa. Satu gila, tumbuh 1000. Ya itu loh, nggak mau satu bunuh diri. Kok miskin nih loh so Bapak Ibu nih. Ada 1.300, butuh cuma 15, gitu. Itu loh. Nanti kalau nggak mau datangi lagi 10 tahun yang akan datang, bawa Fortuner dan Pajero. Dia pasti akan gelagapan. Gitu loh. Gimana Pak? Cocok nggak? Oke? Nah, ini loh Pak yang saya sebut Pak. Ini tuyul Pak yang ngerjakan ini Pak. Karena apa? Ini loh paper yang kita cari itu. Lihat nih. Nah, ini loh paper yang kita cari itu. Lihat. Oh. Ini loh. Lung. Oh. Ini loh. Oh. Lung. Oh. Ini loh yang kita cari itu. Oh. Ya Allah. Ini terdownload baru 3. Kalau nggak bisa terdownload 3, klik di sini. Oh, diarahkan ke situ kok. Nih. Tinggal ambil saja. Itu loh apa yang kita cari. Kayak gini kok mencari referensi kok berbulan-bulan. Kayak belum tentu terbaik lagi. Gimana Pak? Loh, gimana Pak? Ini kalau nggak ketemu lagi, klik lagi di sini, klik. Masa Allah. Gini kok lama sekali mencari referensi. Mantap. Gimana Pak? Scopus anugerah atau musibah? Anugerah. Anugerah. Ngikutin ini. Nah, kalau kita buktikan bahwa yang artikel pertama itu Q1, tadi Bapak buka artikel ke-30 itu juga Q1, apakah artinya 2, 3, 4, 5, sampai 29 itu juga Q1, nggak usah dilihat? Boleh aja kita cek, tadi kan kita cek secara random aja. Ya, tapi artinya kan apakah bisa dipastikan bahwa 2, 3, 4, 5 dan kalau ada digital marketing yang klik-klik itu pasti sudah Q1, nggak usah dilihat, itu bisa nggak? kan begini, Q itu kan berkembang terus Pak. Oh, iya. Q itu bisa berkembang naik turun. Yang terpenting kan tadi kita sepakati 5 tahun terakhir, semua orang setuju tuh Pak. Kuartil itu yang penting Pak ya, paham? Ya, kuartil itu bisa naik bisa turun. Yang kita sepakati secara common itu adalah 5 tahun terakhir. Betul enggak nih? Betul. Kemudian citasi banyak. Betul enggak? Iya, betul. Dari jurnal. Betul enggak? Betul. Dari riset artikel. Betul enggak? Itu yang kita sepakati dulu. Nah, itu Betul. dulu. Perkara Q itu nanti berkembang sendiri. Biasanya kalau terbaru banyak citasi dari jurnal, biasanya Q1. Otomatis berarti Pak ya.
Bukan otomatis, tapi biasanya. Ya. Terima kasih, Pak. Harus punya tuyulnya itu loh, Pak, gimana caranya? Nggak punya, itu Bapak Ibu bisa datang ke tempat saya, tak kasih tuyul Bapak Ibu. Termasuk malam ini kan Bapak Ibu, saya kasih tuyulnya itu. Asik. Terima kasih. Fokusnya ya Pak? Terus fokusnya Pak? Hah? Fokusnya itu gimana Pak? Oke. Pertanyaan berikutnya nanti ya. Oke, lihat ini ya. Bapak Ibu, saya tunjukkan. Ini papernya, tak tutup ya. Ini sudah anggap paper sudah jadi, sudah ambil, semuanya masukkan ke dalam Mendeley ya. Bapak Ibu sudah paham kan? Mendeley kan? Paham ya? Paham dah? Oke, nanti ya. Sekarang kita buka. Kita lihat ya. Mendeley apa Jotero Pak? Belum paham. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Banyak Oke, di- Bapak di- Ibu nanti akan keluar seperti ini, Mendeley desktop. Bapak Ibu punya seperti ini enggak? Ya. Kalau enggak punya berarti Bapak Ibu harus install, gitu. Nanti paper yang sudah tadi dapat dimasukkan ke dalam Mendeley desktop. Masukkannya gimana Pak? Ya mudah aja, tinggal ngambil, blung, mudah sekali. Nanti kursus komputer. Ya, gampang itu. Sama Jotero ya Pak? Jangan. Jangan Pakai juga. Mendeley, karena Mendeley itu miliknya Scopus. Bapak ingin terdetek Scopus, Om? Iya ya Pak. Oh, wes. Di tutorial aja Pak, tutorial sekali. Zotero yang Zotero Mendeley enggak, itu Pak. miliknya Scopus. Bapak Ibu lebih mudah menggunakan Mendeley karena itu akan terdetek di Scopus ya. Oke. Lanjut. Sekarang apa tadi? Masukin ke Mendeley. Nah, dilihat nih. Masukkan Mendeley mudah saja Pak, lewat sini Pak. Oke, masukkan Mendeley-nya gampang seperti ini. Ini Mendeley desktopnya Bapak Ibu harus punya seperti ini. Yes ini. Nah, masukkannya lewat sini. Klik di sini ada add folder, add file ya. Tadi yang sudah di-download dimasukkan di sini. Oke? Gimana cara masukkannya? Gampang aja. Ini add file masuk gitu. Yes. Nanti ya. Nah, saya ingin tunjukkan dulu mengapa Q1. Pak. Lihat ya. Ini kita oncei coba ya. Kita oncei. Kita oncei nomor 1. Ini kan Q1 tadi tuh Pak. Jelas Pak? Kita buka papernya. Oke. Supaya Bapak Ibu membuka mata, membuka hati. Nah, oke. Lihat ini. Ini paper tentang setting the future of digital and social media marketing research. Jurnalnya jelas. Q1, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya. Oke, sekarang kita lihat referensinya. Oke, referensinya ada 292. Wah. Boy. Sekarang kita cek nomor 2 ini. Klik, ini referensinya. Kita buka, klik nih. Oke. Jadi saya tutup ya Bapak Ibu, saya kurangi ya supaya tidak terlalu beban. Oke. Oke. Nah, ini kan? Saya ulang. Saya buka dan tanpa menutup ya. Saya buka tanpa menutup bagian yang pertama. Oke. Ini nomor 2. Kita buka new link. Ini tadi papernya ya. Kita lihat. Ini referensinya. Referensinya terindeks Scopus loh. Oke. Nah, referensi terindeks Scopus SMS adoption kan? Nah, ini kan referensinya kan? SMS adoption toh? Nah, terindeks Scopus kan? Nah, ini jurnalnya kan? Kita klik. Nah, ini berapa? 3. Tapi terindeks Scopus kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya seperti ini. Kita buka, klik. Nah, kita buka detailnya, klik di sini. Ini referensi yang dipakai dia untuk memperkuat papernya dia. Efektif online digital media. Kita buka, klik. Nah, di satu kan? Lihat Anda? Ya. Lihat Anda? Oke, Ya. kita tutup lagi ya. Kita cek lagi. Nah, ini seperti ini, pola ini saya pelajari betul Pak. Nah, sekarang yang nomor berapa sekarang? Oke, nomor 15. Kita buka. Oke. Live streaming. Kita buka. Terindeks Scopus ya? Oke. Lihat ini. Lihat jurnalnya, European Journal of Marketing. Klik. Nah, Q1 kan? Jadi Bapak dan Ibu, Bapak Ibu ingin tembak Q1, mostly referensinya harus Q1. Bapak Ibu ingin tembak Q4, tapi referensinya Q1 semuanya. Apa yang terjadi kira-kira?
Gigrip itu jurnal. Nah, gimana Pak? Kalau Bapak Ibu kepengen terindeks Q4 atau Q3, pastikan Q1 semua referensinya. Coba. Gimana kira-kira? Lebih cepat, mudah diterima enggak? Itu polanya Pak. Oke. Dan itu saya pelajari polanya di Scopus seperti itu. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan sampai membuat paper, gitu, kemudian referensinya disertasi yang belum dipublikasikan. Aduh. Ngedrop papernya. Ingat fungsi referensi, kalau bagus menaikkan kualitas paper, kalau jelek menurunkan kualitas paper. Gimana Pak? Setuju kalimat saya? Gimana Pak? Setuju. Ada ya? Nah, sekarang Bapak dan Ibu semuanya, ini stupid job yang pertama, kedua, ketiga, ke-8 ya, ke-5, ke-6, ke-8. Oke, ini sudah sedikit jadi saya spill, dan sini juga sudah sedikit, kemudian ini sudah selesai. Oke, sekarang saya mau masuk stupid job yang berikutnya, namanya citasi dan menambah referensi. Sebelum Bapak Ibu mencitasi, tentu harus ada papernya dulu, minimal introduction sampai conclusion. Bukan minimal yang namanya, ya selesai papernya itu. Oke, baru Bapak Ibu menambahkan citasi. Tapi kalimatnya kan harus ada dulu, Pak. Oke, nah Bapak dan Ibu nomor 2 dan 3 ini saya sebut dengan smart job. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu harus mikir. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana mikir cepat membuat introduction sampai conclusion supaya bisa mengerjakan nomor 7. Oke? Gimana caranya? Bapak Ibu cukup membuat satu halaman. Saya ulang. Cukup membuat satu halaman dan menjawab 1 sampai 7 pertanyaan ini. Masing-masing dibuat 5 kalimat, 3, 5. Oke. Ini kalau dipraktekkan hanya 1 halaman. 7 pertanyaan. Dimulai dari luas, mengerucut, meluas. Lihat ya. Oke. Nah, ini kesepakatan yang common, semua orang setuju. Paper itu bodinya terdiri dari introduction. Kita praktekkan ya. Terus apa? Yuk. Teori, Konten. Riset. metode. Metode. Lagi? Kajian Lagi? Iya. discussion, Iya. Lagi? conclusion, Oke. Ini yang disebut dengan imprat ya. Ini yang salah yang mana nih? Yang salah yang mana nih? Review nggak ada. Metode. nggak ada apa Discussion. kajian teori itu loh. Nggak ada. Nanti. Kajian teori nanti. Method riset. Yang salah yang mana nih? Method Discussion Nah, discussion kurang apa? Kurang apa? and analysis. Result and analysis. Paper di mana-mana tuh imprat seperti ini, Pak. Imprat. Nah, metode riset metode namanya ya. Nah, imprat. Nah, riset metode ya. Ini disebut metode, riset metodologi ya. Imprat. Ini bisa kita imprat saja, metode saja, riset metode atau metode riset metode ya. Nah, oke, imprat. Read, and discussion tambah conclusion. Jadi selalu Analysis. Ya. Oke, sekarang bagaimana menulis introduction, bagaimana menulis riset method, bagaimana result, discussion, dan conclusion. Bapak dan Ibu semuanya ada 5 subheading dalam membuat paper. Mana yang dikerjakan dulu, Pak?
introduction. Conclusion ya. Metode. Stop. Metode. Result. Ya. Apa harus? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salah memulai nanti lama. Kalau Bapak Ibu Conclusion. memulai dari introduction, Bapak Ibu Metode. yang selesai. Conclusion. Metode. Result. Yang kita kerjakan adalah Result. result. Oke. Result itu apa? Hasil. Result itu adalah temuan. Hasil. Hasil atau temuan ya. Temuan itu Bapak Ibu tempelkan dulu dalam paper ini. Jangan ngerjakan yang lain sebelum result ditempelkan. Karena apa? Intinya paper itu menjual temuan. Oke? Menjual temuan itu intinya membuat paper. Nah, temuan itu apa? Bisa gambar, bisa model, bisa matrik, bisa hasil matrik atau tabel atau apa. Yang penting result. Oke, misalnya ketemu model ya, model ada gambar, terus ada panah. Pernah melihat dong? Pernah dong? Tempelkan saja di sini Pak. Oke, saya bukakan result saya. Nih, contoh Bapak Ibu membuat paper ada result seperti ini. Ada gambar-gambar ini kan? Dan Bapak Ibu pernah punya kan paper punya gambar-gambar gitu kan? Dengar? Oke, gambar inilah Bapak Ibu. Kalau saya membuat paper, gambarnya ini kita ambil. Saya ingin menjual gambar ini. Kalau dalam hasil riset Bapak Ibu punya 10 gambar, Bapak Ibu punya 10 paper. Oke, saya ingin menjual tentang proses pengambilan keputusan. Pengembangan shared decision making. Oke, Bapak Ibu tinggal ambil aja nih Pak. Ambil, tempelkan aja. Kita ambil ya. Oke, kita ambil. Nah, result tempelkan ke sini Pak. Bapak Ibu, saya geser dulu ya. Ini saya crop dulu. Dalam crop dulu. Kita crop dulu. Ini gambar ini kita ambil. Gampangnya gitu Pak caranya Pak. Gambar tempelkan aja langsung Pak. Oke. Nah, ini yang kita jual Pak. Jadi paper itu adalah menjual temuan. Ini tempelkan dulu. Jadi intinya kita membuat paper adalah bagaimana menjual model ini Pak. Oke, katakanlah selesai. Sekarang membuat result. Oke. Setelah result ditempelkan ke sini, baru menyusun introduction ini Pak. Bagaimana menyusun introduction? Bapak Ibu pakai gambar saya ini Pak. Introduction itu adalah dari luas mengerucut tentang 3 pertanyaan ini. What is known, what is unknown, how and why should we build the case. Oke, kita praktekkan sekarang. Oke, jadi menjawab tentang what is known, terus what is unknown, kemudian yang ketiga adalah how and why should we fill the gap. Oke, nah menjawab 3 ini Pak. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalimat-kalimat what is known sampai 3 ini Bapak Ibu pastikan dari luas mengerucut. Oke. Ini terdiri dari kalimat itu apa? S, P. Boleh tambah O, boleh tambah K. Kalimat selalu begitu Pak. Ya. SP. Bapak Ibu jangan lupa, selalu kalimat itu SP. Nah, ini kita buka kalimat yang umum. Oke. Apa tentang yang kita perlu jawab statement tentang what is known? Tentang what is known adalah menjawab tentang understanding of the word. Praktekkan sekarang. Understanding of the word. Oke. Understanding of the word. Understanding of the word. Apa itu understanding of the word? Dipahami oleh seluruh dunia. Oke. Misalnya judul kita adalah ini. Digital marketing to improve sales performance.
Apa understanding of the word yang umum? Sekarang, Bapak Ibu bagaimana untuk mengimplementasikan ini? Saya kasih analog. Risal sudah selesai, baru menyusun pembukaan. Oke, analognya adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, Pancasila dulu atau pembukaan dulu, Pak? Pancasila. Pancasila dulu. Temuannya selesai dulu. Baru menyusun pembukaan. Itu logikanya, Pak. Bapak jangan membuat pembukaan dulu baru Pancasila. Nggak ketemu nanti, Pak. Mesti tengah jalan hilang. Oke? Logika saya bisa menerima, Bapak Ibu? Bisa? Nah, sekarang pakai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang pertama. Ayo. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ayo. Bahwa kemerdekaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah milik segala bangsa. Segala bangsa. Oleh sebab itu, Pinter kabeh kita Pancasila. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Pancasila jangan dikeluarkan dulu, Pak. Oke, itu namanya understanding of the word yang luas. Oke, kita praktekkan sekarang di sini. Kita mau menjual tentang model digital marketing to improve sales performance. Apa kalimat umum supaya bisa diterima oleh semua orang? Ya, Pak. Sales performance. Marketing, ayo Pak, merupakan ujung tombak, oke, kesuksesan sebuah usaha. Betul nggak, Pak? Oke, bisa terima nggak? Dari mana? Bisa. Ya. Oke, kita goda seperti itu, Pak. Kalimat pertama, Pak. Jangan pertama langsung temuannya disajikan. Pancasila. Semua orang nggak mampu, Pak. Oke? Ini persis logika orang jual obat, Pak. Jual obat itu, obat sakit gigi, obat, lari semua, Pak, nanti. Oke? Kalau perlu kumpulkan mereka semua, kemudian kasih iming-iming, diberi ceramah sedikit, Bapak dan Ibu. Kebahagiaan itu dimulai kalau kita bisa sehat. Itu namanya understanding of the word. Obat sakit gigi, obatnya simpan dulu, Pak. Kayak gitu kan. Oke? Seperti ini kan gitu. Marketing atau apa praktikal? Pemasaran ya? Pemasaran lah, oke, bahasa Indonesia. Pemasaran merupakan ujung tombak kesuksesan sebuah usaha. Oke? Ini kalimat umum. Khususkan lagi, Pak. Buat 5, Pak. Yuk. Oke. Banyak perusahaan besar menempatkan divisi marketing. Banyak perusahaan besar menempatkan divisi marketing pada skala prioritas. Oke, mulai begitu tuh? Ya, oke. Nah, skala prioritas itu, diwujudkan dengan kecukupan anggaran yang tersedia. Jangan kalau ada anggaran baru ada marketing, Pak. Gitu. Kan begitu tuh, Jarum Super kan begitu tuh. Jarum Super itu sudah laku, Pak, tapi dia tetap marketing terus, Pak. Betul tidak nih? Ya. Oke? Kalimat berikutnya, bisa? Bisa enggak? WK. Bisa toh? Bisa enggak? Bisa enggak? Oke? Gampang toh? Ya. Nah, mengerucut. Oke? Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk namanya what is unknown. Itu apa what is unknown itu? What is unknown, kita buka adalah gap yang akan kita isi. Artinya kesenjangan atau masalah.
Ya toh? Oke. Ayo. Masalah. Namun, pada kenyataannya, oke. Kenyataannya, masih ada usaha yang tidak memiliki divisi jualan atau marketing. Pemasaran ya? Ya. Oke. Kelihatan gapnya nggak? Oke? Ya. Oke. Ada divisi pemasaran tetapi masih menggunakan cara Tradisional. konservatif atau konvensional. Terus oke? Udah mulai kelihatan toh? Anggaran marketing tidak tersedia di perusahaan. Nah, anggaran marketing tidak tersedia yang memadai, tidak tersedia yang memadai. Mungkin ada tapi nggak memadai di anggaran perusahaan. Di anggaran perusahaan. Itu? Oke? Ini kan namanya gap toh, Pak. Tidak menggunakan tradisional, tidak ada anggaran. Itu, Pak. Di sana. Di sana. Oke? Ini dibuat 5, Pak. Ayo, Pak. WK. Bisa enggak? Oke? Hahaha. Dibuat 5, Pak. Oke? Ini Pak, aku pentingnya, Pak. Itu fenomenanya ya? Ini loh, gap ini loh, udah dijelaskan bro, gap, masalah. Iya Pak, tapi kan masalah itu muncul ketika kita sudah baca jurnal nggak sih Pak? Enggak, masa ini udah tak baca jurnal, lo kelihatan kok. Nggak usah baca. Kan hambatan di dalamnya. Oke. Nah, pokoknya masalah. Kunci dari ilmuwan itu pinter golek masalah. Kalau nggak pinter golek masalah, Bapak Ibu siap miskin jadi dosen. itu yang ini Pak, yang unknown itu atau yang cap itu berangkat dari yang known ya. Kan ini gambarnya tadi. Luas, ngerucut. Nah, masih tentang pemasaran kan? Iya. Punya pemasaran kok. Oke, ini kan masih bicara pemasaran semua kan ini? Ini kan pemasaran semua. Dari luas mengerucut. Okay. Nah, bidangnya sendiri mesti pintar Pak buat ini. Mau bidang sendiri, maksudnya nggak bisa. Oke? Mana minumnya kopi Bapak Bu? Kopi. Ya. Gimana Pak? Semakin ngantuk atau semakin asik deh Pak? Asik ya? Boleh. Membuat paper sekali duduk ya di sini nih Pak. Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada medsos, wah saya ketawa Pak Ju itu 1 hari 1 paper. Nah kalau saya 1 wahing 1 paper. Haji 1 paper Pak. Gitu. Tapi paper harus selalu pakai kopi atau gimana? Pakai kopi boleh, pakai teh boleh ya. Berikutnya ya, Bapak Ibu saya sarankan ini 5 ya. Kenapa 5? Kecukupan dalam membahas. Oke? Belum sasar ya? Belum sasar ya? Oke. Jadi kalimat pertanyaan pertama ini pertanyaan pertama what is known cukup 5 saja. Ini juga 5 saja. Kenapa harus 5? Kecukupan dalam membahas. Kalau cuma 1 Bapak Ibu kurang. Oke? Ya. Lanjut sekarang gap. Ini how and where should we fill the gap? Apa dan bagaimana menjawab how and where should we fill the gap? Kita buka sontekannya. Rasionalitas dan purpose atau hipotesis. Hipotesis Bapak Ibu tahu semuanya. Bagaimana rasional dan purpose kan ya? Kita praktekkan sekarang. Kling.
rasional and purpose. Oke. Apa itu rasional? Rasional itu adalah alasan pentingnya membuat riset. Itu Bapak Ibu harus mampu menyampaikan, Pak. Kalau enggak, Bapak Ibu akan susah menggiring orang untuk membeli paper ini. Oke, rasional tuh. Jadi Bapak Ibu akan susah mengabulkan anak kecil minta uang 10 juta kalau dia tidak bisa menyampaikan secara rasional. Umur 10 tahun minta ke Bapak, Pak, minta uang berapa? 10 juta. Hah? 10 juta? Kalau nggak rasional, Bapak Ibu mesti nggak ngasih. Bagaimana supaya ngasih? Anak itu harus bisa menjelaskan. Tadi saya menabrak orang, orangnya mati, Pak. Saya didenda 10 juta. Nah, baru. Gitu? Itulah kenapa rasional penting dalam riset. Gimana ngisi rasional? Bisa diisi novelty, bisa diisi alasan pentingnya membuat riset ini. Oke? Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, nggak usah ambigu. Langsung tegas saja. Bilang, riset ini penting. Karena masih ada UMKM yang tidak memiliki divisi marketing. Itu namanya pentingnya. Pentingnya yang kedua, selain itu, UMKM di negeri kita, sebanyak berapa? Misalnya 1.500 yang tersebar di seluruh dunia, seluruh Indonesia, tersebar. Nah, gitu Pak. Bisa nggak? Itu loh Pak. Tambah lagi boleh Pak. UMKM ini menyerap tenaga terbesar di negeri kita. Ini kan penting banget Pak kalau gitu Pak. Kalau ini UMKM bangkrut, tenaga nganggur banyak. Gitu loh Pak. Jam 5? Iya. Itu namanya rasional. Setelah itu susuli purpose. Nah, purpose Pak. Nah, purpose itu apa? Tujuan. Maka dari itu, riset ini bertujuan untuk ayo. Nah, ambil judulnya Pak. Kopi aja Pak. Cuma dinarasikan. Mengetahui pengaruh meningkatkan. Karena meningkatkan. Kalau mengetahui nggak terlalu dalam Pak, untuk mengeksplorasi. Bagaimana model pemasaran digital mampu meningkatkan kinerja penjualan di UMKM kota maju. Cek ben iso liburan ben luwih dawa mulai dhisik. Gimana Pak? Asik tidak? Kasih. Inilah yang saya sebut Pak, kawan-kawan semuanya. Dalam introduction itu harus menjawab 3 ini Pak. Ya. 1, 2, 3. Terus berapa tadi? 1, 2, 3. 5 sudah. Sekarang metode. Nah, metode ini Pak hanya menjawab 4 ini. Riset, desain, sampai prosedur. Kita copy. Copy di sini. Nah, riset metode. Kling. Sip. Pas. Riset desain. Riset desain itu kuali atau kuantit. Ayo Pak. Riset ini menggunakan Pak pendekatan kuantitatif dan kualitatif. apa? Deskriptif
Mungkin loh, mungkin Anda tahu. Suka-suka kita Pak nih Pak. Itu yang penting desain itu riset itu dua itu, kuanti atau kualitas. Next bisa ya? Bisa saja, terserah Bapak itu, tinggal nyampaikan aja riset desainnya. Karena riset method ini hanya menjawab what did you do, apa yang telah Anda lakukan. Bapak Ibu nggak usah memperdebatkan. Ini benar, ini salah, enggak. Dalam riset Scopus atau Bapak Ibu terindeks Scopus atau ke jurnal nggak pernah mempertanyakan riset ini nggak tepat, enggak. Itu terserah kita, karena itu sudah proses riset sudah terjadi. Oke? Nah, sekarang berikutnya populasi sampel. Dari populasi 1.500 UMKM diambil sampel sebanyak 15 misalnya UMKM dengan cara sampelnya apa? Purposive random sampling misalnya loh tadi ya. Ya Ibu tinggal ambil aja, tinggal laporkan aja, what did you do kok. Oke. Sudah. Yuk, instrumen, apa instrumen? Instrumen riset ini ya, data ya. Data dalam riset ini diambil dengan teknik kuesioner misalnya. Kuesioner. Terus apa lagi? Wawancara. Apa lagi? Observasi. Apa lagi? Dan dokumentasi. Gara-gara kita. Asik nggak Pak? Wih asik banget loh Pak. Bapak Ibu tinggal pakai ini body judo kok. Prosedur analisis. Ayo, analisis prosedur itu artinya data setelah dapat diapa nih. Analisis data biasanya, ya kan? Iya. Menggunakan apa Bu? Structural equation modeling. Plot apa? Atau sudah? Gara-gara kita. Oke, bisa Bu? Bisa? Oke. Nah, sudah ya. Riset metode sudah ya. Riset sudah, sekarang discussion. Apa discussion itu Pak? Oke, ini yang Bapak Ibu sering saya mendapatkan jurnalnya atau papernya itu adalah dangkal. Kenapa? Karena discussion-nya sempit dan kecil. Kalimatnya tidak banyak. Maka disebut diskusinya adalah dangkal. Bagaimana supaya paper tidak dangkal diskusinya? Lihat rumusnya nih. Ini discussion nomor 6. Nomor 6 ya? Oke. 6 ini apa itu? How do the result fill the gap? Nomor 6 ini, bagaimana nomor 5 ini, model ini, menjawab semua gap. Kalau gapnya ini 5, harus dijawab 5. Atau dibahas 5. Kalau gapnya ini 10, maka yang dibahas 10. Jangan sampai gapnya 5, dijawab cuma 2. Itu namanya nyisa nih perkara. Jangan juga terbalik, oke? Di sini gapnya cuma 3, yang dibahas 7. Itu namanya ujuk-ujuk. Oke? Kalau begitu, praktekkan sekarang. Iya, gapnya ini adalah nomor 2 ini, Pak. Oke? Inilah gap. Langsung ditempelkan ke dalam discussion. Jedek. Oke? Ini menjadi gap pertama ini dijadikan topik 1. Ini dijadikan topik 2. Gap yang ketiga dijadikan topik 3. Gap yang keempat dijadikan topik 4. Dan terakhir ini jadi topik. Apa senengnya? Ingat, coba dari sempit meluas. Bapak Ibu bisa geser ke sini Pak. Oke.
Bapak Ya, Ibu, apa-apa. seperti ini harus latihan. Kuningnya tetap Karena mencolok. apa? Ini lebih mudah dikerjakan daripada diomongkan. Oke? Nah, namanya aja mendiskusikan atau membahas, maka topik 5, topik 5 ini cukup Bapak Ibu membuat kalimat bahasan. Bahasan. 2 kalimat bahasan. Topik nomor 4 juga dibuat 2 kalimat bahasan. Sama seperti yang pertama, yang topik yang kelima. Ini juga sama begitu, Pak. Cukup 2 kalimat saja, Pak. Oke? Kenapa saya ingin Bapak Ibu cukup membuat 2 kalimat? Supaya Bapak Ibu cukup terwakili kalimat yang kita inginkan. Oke? 2 kalimat. Apakah nanti jadi banyak? Pasti jadi banyak, Pak. Yang penting kalimat ini kita temukan dulu. 2 kalimat bahasa. Oke? Nanti Bapak Ibu menjadi 10 kalimat. Oke? Nanti yang memperdalam, nanti ada referensi yang Q1 yang tadi kita punya. Oke? Berikutnya, conclusion. Apa itu conclusion? Conclusion adalah kalimat yang menjawab judul atau tujuan riset. Judul ini atau tujuan ya. Jadi yang menjawab judul atau tujuan. Oke. Tujuan eksplorasi bagaimana model marketing itu. Kalimat ini bisa 1, bisa 2, terserah. Nah, kemudian yang kedua, yang Bapak Ibu sering lupa adalah conclusion itu harus diberi nyawa. Bagaimana memberi nyawa? Conclusion adalah memberi makna. Kalau conclusion misalnya ada hubungan positif antara digital marketing dan marketing performance, Bapak dan Ibu semuanya itu kesimpulannya, tapi Bapak Ibu kurang bernyawa kesimpulannya itu. Bagaimana memberi nyawa? Bapak dan Ibu beri makna. What does this mean for us going forward? Judul kalau nggak ada nyawanya seperti harimau di kamar anak kita. Ih, harimaunya lucu ya, kan gitu. Coba harimaunya di bonbin. Ih, harimaunya lucu ya. Oh, dicapek. Itu namanya nyawa, Pak. Supaya Bapak Ibu memahami betapa pentingnya nyawa dalam conclusion. Gimana caranya? Beri dampak. Kalimat dampak. Dari temuan terhadap praktek dan atau teori. Itu, Pak, dampak itu loh, Pak, yang kita inginkan. Oh, dampak. Dampak. Nah, di mana dampak dari dunia praktek kalau ada digital marketing? Marketing digital kalau dipraktekkan ke dalam UMKM bisa menjamin tenaga kerja kita hidup sejahtera tanpa takut di PHK. Itu dunia praktek, Pak. Dunia teori tentang tata kelola usaha. Tata kelola usaha, jangan lupa masukkan divisi marketing setiap usaha yang kita lakukan. Supaya apa? Menjamin keberlangsungan usaha. Oke, Pak. Berapa halaman coba nih, Pak? Ini kalau selesai cuma 1 halaman ini, Pak. Inilah yang saya sebut, Bapak dan Ibu, paper anatomi yang Bapak Ibu nanti akan kita kembangkan menjadi kalimat-kalimat ujian yang pas ujian tak hapus dalam. Ini yang saya sebut Mari dengan season, kerangka. Ini yang saya sebut dengan anatomi sesuai dengan kerangka yang kita inginkan, yaitu impra. Ibarat membuat rumah, kerangkanya ini sudah berdiri, Pak. Ketika rumah atau tiang misalnya kerangkanya itu kita dirikan, tentu Bapak dan Ibu
kerangka itu membutuhkan yang namanya stagger atau bambu-bambu untuk mendirikan. Setelah kerangkanya berdiri, bambunya dibuang, Pak. Jangan sampai bambunya dipakai terus, nanti nggak estetis, Pak. Inilah bambu-bambunya, kita buang. Bambu inilah kita buang. Ini sudah tidak ada lagi, Pak, dalam paper kita. Oke? Bisa enggak, Bapak Ibu? Bisa enggak? Bisa enggak? Oke? Oke. Nah, ini kita buang. Nah, kita naikkan. Oke? Kemudian, ini juga kita buang. Nah, oke? Begitu sampai ke bawah. Oke? Setelah ada kalimat-kalimatnya ya. Nah, oke? Nah, kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu, inilah yang mengisi tentang introduction. Oke? Introduction ini masih atau semua dari introduction sampai conclusion masih bahasa Indonesia. Bagaimana membahasa Inggriskan? Cara membahasa Inggriskan pakai Tuyul. yang kita inginkan tadi. Iya, yang kita punya. Ini translating. Nah, praktekkan. Ayo, masih ingat? Ayo. Review. Terus translator. Nah, oke. Double dulu ya. Yo, Ibu. Review, Pak. Review. Gampang toh. Kanan beres, Bu. Itu insert jadi. Oh, itu. Gampang dah. Gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Pokoknya Inggris kan diulangi. Biasanya saya pakai translate. Ya. Pelan-pelan. Dulang. Yo. Di blok. Kanan. Translator. Nah, dalam hitungan detik akan keluar tuyul. Kan? Ada enggak? Masih enggak? Oke. Sekali lagi. Review ya. Sebentar Pak, Bu, biar yang nyerangkan maju aja dulu biar Ya. Oke. Saya ulang ya. Oke. Jangan disaut. Di blok dulu ya, di blok aja. Bapak Ibu, blok aja. Bisa lewat review sini bisa. Tapi lebih gampang lagi. Blok. Klik kanan sudah ketemu. Bapak Ibu tahunya klik kanan kan copy paste aja. Di sini ada sudah tahuan kalau ada kan. Translator Pak. Review atau translator tadi? Boleh review, boleh ya. Kalau usah review juga nggak apa-apa. Klik kanan langsung. Sama aja Pak. Maksud saya biar yang terangkan salah satu Bu. Kalau ada yang nyaut nanti double malah bingung mendengarkannya. Ya satu aja biar Pak Jo. Nah itu diam dulu. Ulang ya. Ya, tapi yang lain diam. Diam. Apa itu? Review, translate, atau setelah itu translation toh. Oh, ini kan. Oke. Klik. Gimana? Bapak Ibu membuat kok papernya dikasihkan ke tukang penerjemah, setelah itu dikembalikan, nggak sesuai, konsultasi lagi, setelah konsultasi submit, nggak diterima gara-gara bahasa Inggrisnya pur. Tanya Pak, efektif manakah dengan Google Translate Pak? Bukan kalau Translate juga apa-apa Pak. Sekarang gini, kalau Google Translate ya, lihat ya. Lihat Google Translate, Bapak Ibu datang ngopi sini, terus buka Google. Oh, karena terlalu lama itu Pak ya? Ya itu tadi, Bapak Ibu harus ada unsur malasnya membuat paper. Oke. Nah, nomornya ini Bapak Ibu biar tidak mengganggu, kita cara buangnya ya udah Ibu ya jangan usah satu-satu. Begini saja selesai, ya kan? Oke. Nah,
Ini tentang introspeksi. Nah, ini kalimat-kalimat yang kita perlu. Setelah itu, Bapak Ibu, kalimat yang sudah punya ini kita pisah. Bling, 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 bling. Oke? Kita pisah. Oke? Kita pisah. Oke? Sampai ke bawah. Juga gitu, Pak. Oke. Nah, ini terus kosong, Pak. Kosong, Pak? Ya. Diisi apa, Pak? Dari Referensi. Diisi apa, Pak? Referensi dari satu 5 kali. Diisi apa, Pak? Mutasi dan efek. Diisi apa, Bu? Diisi apa, Pak? Deskripsi, narasi dari referensi. Citasi dari referensi terbaik dunia dan akhir. Luar biasa. Baca aja, Pak. Ini, Pak, saya ulangi ya. Ini kalimat ini, Pak. Kalimat sederhana. Yang menghebatkan kalimat kita itu adalah menghadirkan orang hebat ke dalam paper kita. Kita ini tidak dituntut jadi sastrawan. Cukup ungkap understanding of the word. Setelah itu orang-orang hebat panggil untuk masuk ke dalam paper. Enggak Pak, lagi harus checkernya gimana? Nanti, yang penting logika ini tangkap dulu, ya, angkap dulu. Jangan melibatkan orang yang nggak hebat ke dalam paper kita, rugi, Pak. Itu persis khotbah Jumat. Khotbah Jumat tuh, Bapak Ibu, marilah kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Titik. Seperti kola Rasulullah. Jamaah diem. Iya tidak. Nah, itu loh logikanya, Pak. Bapak Ibu kalau mau pidato tanpa melibatkan orang hebat ke dalam konten pidato kita, sudah Bapak Ibu, dibantah orang terus. Namun entah kenapa pria berbaju putih ini sangat enggan untuk Nah, diwawancarainya. Namun ketika kasih perhatian untuk mengamuk dan berusaha untuk menjauhkan itu dari itu. Dan beginilah beberapa saat kemudian. Kalimat yang kedua juga sama, Pak. Ini juga sama, Pak. Nanti kosong ini diisi seperti ini. Begitu ya. Ini juga begitu, Pak. Dan harus kembali dibawa masuk ke dalam kantor polisi. Nah, sekarang sudah bisa menerima logika saya untuk memasukkan orang hebat ke dalam paper kita? Sudah menerima? Nah, sekarang bagaimana caranya memasukkan ini kalimat-kalimat ini ke dalam kalimat kita yang utama ini? Bagaimana caranya? Kita gunakan tool berikutnya, citing and adding references. Oke? Sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu, saya analogkan sederhana. Oke? Saya analogkan sederhana. Kita latihan sebelum ke sana. Kita latihan. Saya mau pinjam nama Pak Amin. Boleh, Pak Amin? Boleh. Ya, kalimat sederhana ya. Pak Amin merupakan yang sederhana dulu. Pak Amin pergi ke Yogyakarta. Sederhana toh? Nah, bagaimana supaya kalimat ini membumbung tinggi? Bapak Ibu, libatkan orang hebat ke dalam tulisan kita. Gimana caranya? Contohnya nih, menurut Makarim, Nadiem Makarim, Pak, tahun 2023, Pak Amin merupakan dosen terbaik Indonesia. Gimana, Pak? Kenapa ini kalimat ini biasa? Kok bisa naik? Karena ada Makarim, Pak. Ya, berikutnya juga orang hebat lagi, Pak. Menurut, selain itu, misalnya, selain itu, Pak Amin juga calon presiden
Ini kan jadi kampanye nih. Tahun 2024. Menurut Jokowi, misalnya 2023. Kenapa kok bisa hebat? Karena orang-orang hebat kita libatkan di sini, Pak. Ini kalimat Pak Gubernur Jogja menjadi pilihan. Oke, ini kalimat ini bisa turunan dari siapa Pak Amin itu? Bapak Ibu bisa membuat 5 kalimat tentang Pak Amin. Nah, sudah citasi 5 tuh. Bapak Ibu dari kalimat Pak Amin pergi ke Jogja, dari Yogyakarta sendiri ini bisa membuat kalimat dari kota Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota pelajar terbesar di Indonesia. Menurut siapa lagi? Gitu loh, Pak. Dibuat 5, Pak. Jadi, ini 5, Pak Amin 5, Yogyakarta 5. Wes 10 toh. Itulah kenapa, Bapak dan Ibu, saya minta citasi dan referensi terbaik ini sebanyak 15 citasi. Kalau bisa. 5 sampai 15. 5 sampai 15. Oke. Ini juga begitu, Pak. 5 sampai 15 citasi. Nanti kawan-kawan semuanya, begitu kalimat kita sederhana, disisipi sampai 15 citasi, mekrok itu kalimat itu. Berkembang. Tulisan kita sendiri hilang, yang ada orang-orang hebat ke dalam paper kita. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Itu tidak? Oke? Untuk Pak, citasi terbaik itu ini ya, maksudnya yang di Q1 atau gimana? Iya, tadi kan kita nyari Q1 tadi. Tadi kan udah nyari Q1. Oke kan? Nah, ya. Sekarang logika saya seperti ini. Bapak Ibu sudah bisa menerima, Pak, logika saya ini? Ya, oke. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu membuat kalimat 1, kalimat 2, kalau mengambilnya secara manual atau mengerjakannya secara manual, sejatinya Bapak Ibu tidak mengerjakan papernya dengan sistem modern. Tetapi Bapak Ibu mengerjakan dengan sistem kolonial sebagaimana mengetik brado. Waduh. Ini Bapak dan Ibu gunakan tuyul yang namanya Mendeley. Praktek ya? Praktek ya, Pak? Sekarang, ulang tadi ya, marketing, sukses bisnis. Marketing cari 5, sukses bisnis cari 5. Oke? Bagaimana caranya menemukan tentang marketing di dalam referensi terbaik yang kita punya? Kita copy. Oke? Tadi di dalam Mendeley ini, paper-paper terbaik sudah kita masukkan di sini. Oke? Sudah kita masukkan di sini lewat ini ya. Dan add file, ya. Setelah itu, Bapak dan Ibu, caranya membaca referensi terbaik semuanya ini, Bapak Ibu gunakan tuyul membaca referensi. Kita praktekkan marketing ini di mana? Kita pastekan di sini. Ini dari brand Bebo Bottle dan ukurannya pun kayak kertas, jadi ada ukuran A5. Siapa yang nguning-nguning ini, Pak? Terus ada satu ukuran lagi namanya Slim. Siapa yang nguning-nguning ini, Pak? Iya. Ini, Pak. Kak, ini pakai paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. Ini udah diintip ini namanya, Pak. Ini udah diintip. Bapak Ibu tinggal buka aja kalau mau. Nah, bagaimana cara bacanya? Kalau Bapak Ibu masih naik, turun. Ini baca lagi. Bapak Ibu cukup tinggal next. Ini loh, showing match 5 sampai 7. Next, loh kan? Kelihatan kan? Karena saya orang pelit, tapi itu juga jauh lebih hemat karena harga minuman juga murah, nggak bisa seharga. Ini kan? Next, oke? Next, oke? Bagaimana menurut kalian? Coba di-rate dari 1 sampai 10. Itu Pak, tapi itu dari MBBE di kami itu nggak boleh sih beredar dari.
Yang mana ini? Ini jurnalnya ini. Ini di kami di print udah nggak boleh. Nggak boleh kalau Bapak Ibu sampai ke sini, jangan sampai ke situ loh. Tapi kalau untuk citasi kan nggak apa-apa. Kalau nggak boleh pindah ke sini. Ambil citasi di situ ya. Boleh pindah ke lain. Dan sekarang pertanyaannya, datang ngeblok ya ngapa? Wong itu visitasi, wong itu memang bagus kok. Ya, misalnya nggak boleh, ya pindah. Wong kita punya paper banyak. Ya toh? Tuh. Lihat nih, udah ketemu kan? Nih, misalnya nih, kita ambil nih. Kita buka nih, ini kan marketing nih. Kita ambil, kita copy, klik, kemudian setelah itu masukkan ke dalam paper kita. Klik, pastekan di sini. Klik, kemudian citasi. Bapak Ibu kata belum kan citasinya? Klik, Insert citasi. insert citasi. Go to Mendeley. Klik. Mahal banget gak sih? Walau Klik. namanya berubah, tapi gameplaynya tetap sama, bukan game bola ya. Kan mungkin gameplaynya berubah kan? Selain itu, liga, klub, stadion, dan lain masih tetap sama, mempertahankan lisensi dari FIFA. Paling cuma konten Piala Dunia aja, namanya berubah. Setelah itu, Bapak Ibu bawa sendiri. Bawa sendiri. Setelah conclusion, klik di sini. Kita buat referensi. Sistem kalau udah beli FIFA tahun ini, Enter. bayar Kemudian harga cek aja gitu. klik. Misalnya, kalau kalian suka beli game bola, Ya. mekanik TikTok, halo, mekanik TikTok ini, Iya. masa kamu males gitu? Buka dulu mic-nya Pak Amin. Mic-nya buka dulu. Nah, mic-nya dibuka dulu. Pak, ulangi cara buat referensinya tadi, Pak. Dan saya Pak, sebentar Pak ya. Ini tadi kan di copy itu bagus ya, saya kagum itu. Tetapi itu kalau plug sama, tidak kita edit itu apa nggak kena Ternity nanti? Beres, kita edit dong. Nggak boleh. Itu kalimatnya siapa nih? Cak Opul. Kita edit caranya. Edit bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Enak mana Pak? Indonesia dong? Di parafrase ya. Parafrase, translate, ya. Pakai ini translate-nya Pak, enak banget Pak. Klik kanan, balik, klik. Ini kan dia nih, nih. Bahasa Indonesia nih. Akses siap pakai dan ketersediaan media sosial telah membuka banyak data yang dimanfaatkan pemasar untuk wawasan strategi dan pemasaran digital. Oh, kan gini Pak. Kita buat sendiri Pak kalimat ini. Pemasaran digital banyak melibatkan apa tuh? Ya, terima kasih. Itu Pak. Translate kembali. Selesai dong Pak. Ini dibuang. Klik. Ini paste kan ini sudah kelihatan toh? Copy. Copy. Pastekan di sini. Oke. Copy. Pakai kopi spesial biasanya. Kan? Terus apa? Bukan apa? Pakai Grammarly langsung boleh Pak. Grammarly jangan. Nanti Grammarly akhir aja. Grammarly ini dipakai terakhir aja. Kalimat orang lain masukkan aja dulu Pak. Nanti Grammarly terakhir. Itu menselaraskan aja. Yang penting pastikan Q1 masuk ke dalam paper kita. Yang penting Bapak Ibu bicara tentang marketing 5, sukses bisnis 5 gitu. Oke? Berikutnya kita ulang, perlu diulang enggak? Boleh. Ulang caranya membuat kalimat berikutnya, ya toh? Kalimat berikutnya. Loh, ini kan marketing kan masih banyak. Klik. Ya toh? Ini kan marketing lagi loh. Oke. Kita match kan ini. Oke, ini next. Bentar, wajahnya Bapak Ibu saya geser terus ya. Next. Oke. Next. Kemudian logistik ekonomi, including marketing ini. Nah, ini. Jadi. Oke, ini kita bisa ambil nih. Marketing. Ini kita bisa ambil kan?
Nah, bisa kita ambil kan? Ya. Copy, gitu Pak. Nah, setelah itu pastikan lagi di sini. Ya? Kenapa? Nah, Manotek ring. Oke. Setelah itu, kita lagi Pak. Klik. Go to Mendeley. Klik. State. Ketemu Pak. Oh, siapa kata? Fargo di bawah. Udah otomatis Fargo. Oh, ya? Gimana Pak? Asik tidak? Itu bisa diurutkan nggak Pak akun referensinya Pak? Ah, nanti itu urusan Mendeley. Bapak nggak usah bagusin mengurut-urutkan. Urusan Mendeley. Urusan setan. Tuyul. Urusan tuyul. Siap. Nanti bibliografi kan nyusul dulu. Nyusul sendiri Pak, oke? Nah, seperti tadi Pak. Ini kan kalimat orang tuh Pak. Nah, ini. Oh, ini Pak. Diberes sih Pak, pakai bahasa kita sendiri. Ya, seperti tadi yang pertama. Ya. Oke, bisa. Bisa. Nah, nanti kan ada beberapa variabel. Nah, kalau masing-masing variabel dibuat begitu, kemudian dibuat variabel berikutnya. Itu nyusunnya apakah seperti ini diselesaikan dulu, ya. Kemudian muncul yang baru atau ganti-ganti. Variabel kan baru Pak bahas. Nah, ya tadi kan ada 3 variabel yang dipecah loh Pak. Kemudian ini baru dibahas satu. Nanti kan satu-satu dimasukkan loh Pak. Variabel yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang ini Pak? Ini kan bahas 3. Ya. Satu kualitas produk sama kinerja penjualan. Masalah kita kan ini kan dari satu jadi kualitas produk masalah di kita harga penjualan. Ini paper 1 Pak. Ini paper 2 Pak. Kita hanya bicara. Nah, kalau misalkan ini satu paper Pak. Iya. Kalau kan kadang ada paper yang mengandung 4 variabel, ada 3 gitu. Nyusunnya apa tadi kan pakai SEM ya. Bapak. Nyusunnya itu Pak. Bapak, ya. Jangan menjual complicated dalam paper. Bapak kalau menjual complicated dalam paper, Bapak Ibu, akan susah disitasi orang. Jadi silahkan riset complicated, silahkan riset ruwet, tapi ketika membuat paper jangan ruwetnya. Silahkan mesin BMW ruwet, tapi yang dijual bukan ruwetnya, tapi sederhananya mengemudi, Pak. Ya, Pak? Itu caranya Pak. Bapak kalau sudah fokus sekarang membuat tentang ini, tentang pemasaran ini, paper ini jangan dibahas. Nanti membuat paper yang kedua. Ini paper yang ketiga. Kalau kawan-kawan semuanya, ini kita pecah satu-satu nilainya 30, jadi 90. Kalau ini kita gandeng, cuma nilainya 30. Mau yang mana? Ini nggak dipecah. Saya kan ada beberapa universitas. Ya, kan ada beberapa universitas nggak boleh jual variabel. Ada minimal 3 variabel. Nah, ini universitas atau paper Pak? Tunggu Pak. Ini jurnal artikel. Iya. Ini tidak ada hubungannya universitas Pak. Tolong lanjut Pak Jo supaya kan pertanyaan dari kembali depan. Oke ya Pak. Sampai selesai. Lanjut Pak, ayo. Jadi Bapak jangan terjebak universitas. Kita ini dunia ya Pak. Kita ini dunia. Jangan terjebak universitas ya. Oke ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan ini. Q1 sampai 5 sampai 15 citasi sudah bisa? Bisa. Nanti Bapak Ibu buka rekamannya lagi. Ini namanya stupid job nomor 7. Oke? Nomor 5 sudah, nomor 6 sudah, nomor 7 sudah, nomor 8 sudah. 2, 3 sudah. Sekarang Bapak Ibu saya mau masuk finding the target jurnal. Oke? Katakanlah Bapak Ibu sudah menyelesaikan tadi ya. Menyelesaikan tadi. Ini yang paling banyak citasi nanti ada di introduction sama di discussion, Pak. 2 itu yang paling banyak. Bapak Ibu letakkan banyak citasi itu ada di discussion dan di introduction. Oke, katakanlah ini sudah sampai 4.000 halaman, katakan 4.000 kata, maksud. Bapak Ibu setelah itu Bapak mencari yang namanya target jurnal. Nah, di mana letak target jurnalnya? Bapak Ibu masuk ke sources ini. Oke. Sources ini Bapak dan Ibu.
Oke. Klik ini. Inilah sumber yang Bapak Ibu bisa cari. Oke. Jangan lama. Kita tutup aja. Buka berikutnya. Scopus.com. Nah, ini tidak perlu Bapak dan Ibu. Semua orang bisa akses. Ya, kok lama? Ya. Oke, masuknya ke sini ya Bapak Ibu. Masuknya ke sosis ini. Kalau tadi search mencari dokumen, sosis menemukan jurnal salah satunya. Jurnal yang kita tuju atau finding target jurnal. Coba pakai ini. Lama nih? Nah, saya tidak tahu nih. Oke, mudah-mudahan nanti terbuka. Oke, sekarang kalau misalnya nanti kalau terbuka sudah kita lanjutkan. Kalau misalnya sudah ketemu Bapak dan Ibu target jurnal, jangan lupa kita mencari jurnal yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin jadi profesor, maka jurnalnya 0,15 SCR-nya itu. 0,15 nanti akan kita lihatkan di sini. Katakanlah sudah ketemu ya. Sekarang sudah ketemu, maka Bapak Ibu jurnal itu temukan template-nya dan temukan author guideline-nya. Oke. Author guideline dan template. Nah, oke. Bapak dan Ibu semuanya, template ini Bapak Ibu ternyata ini adalah stupid job. Kenapa? Karena alatnya sangat sederhana. Oke. Misalnya ini kita buka, misalnya kalau sudah ketemu, ini paper kita tadi ya. Kemudian ini saya buat misalnya ada template. Oke. Template kan nanti mesti ada word-nya, kemudian ada font-nya berapa. Kan gitu toh? Misalnya nih, ini kalimat. Nah, kalimat ini misalnya judul ya. Oke, ini judul misalnya ya. Biasanya judul itu adalah misalnya 16 ya, misalnya atau 18. Kemudian di tengah biasanya toh misalnya Time New Roman. Misalnya nih ya. Ini karena tadi belum terbuka misalnya nih ya. Nah, ini kan. Nah, Bapak Ibu kadang terjebak ketika mau buat template ini dibaca, Pak. Ini apa ya? Time New Roman 18 di tengah. Kan gitu toh? Terus akhirnya Bapak Ibu ketika menentukan template judul kita, nah, judul kita kan ini tadi, ini kan judul kita ini kita sepakati. Nah, kemudian ini terus akhirnya dibuat di blog, kemudian tengah, kemudian Time New Roman satu-satu seperti ini Bu. Nah ini namanya manual Bu. Oke, ada cara yang lebih cepat Bu. Ya, ini saya kira misalnya sama ya, awalnya ya. Nah, caranya kita klik di sini. Bapak Ibu tinggal gunakan ini Pak. Namanya format painter. Klik ini. Setelah itu masukkan ke dalam paper kita. Lihat nih. Nah, lihat ini. Ada apa nih? Ada kuasnya jalan tuh nih. Ikut tuh. Lihat enggak Bapak Ibu? Lihat enggak? Ya, lihat. Saya ulang ya. Baik Bapak Ibu, sederhana banget ini. Klik. Kemudian kuas ini kita klik. Kemudian paper kita buka. Tuh, lihat toh? Lihat enggak? Setelah itu disapukan di sini, Pak. Belum lepas. Ini sudah otomatis di tengah, otomatis Time New Roman, otomatis 18. Nanti di abstrak juga begitu, Pak. Misalnya nih abstrak misalnya. Nanti kan mesti ada abstrak loh. Abstrak. Nanti misalnya di sini kalimat, ya. Kalimat. Ini misalnya kalimat ini adalah misalnya nih ya. Nah, misalnya nih Time New Roman tapi tidak 18, misalnya cuma 11 misalnya, gitu. 11. Nah, ini 11. Sorry ya, ini kita. Ini kita kasih contoh misalnya 11. Kemudian ini tidak kanan kiri tapi rata kanan kiri. Misalnya ya. Tinggal klik saja, Pak. Klik, gitu. Kemudian setelah itu kuas ini, klik. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam paper kita. Tuh, ini kan, kelihatan tuh. Misalnya ini introduction ini anggap saja
misalnya ini abstrak, tinggal sapukan aja Pak. Lung, udah otomatis. Bapak Ibu nggak perlu ngecek satu-satu. Apalagi nanti sampai body of paper, introduction sampai ke bawah. Kan mesti sama semuanya, luas ke bawah. Jadi, cuma format painter ini Pak, yang kita perlukan. Oke? Ini kuncinya. Kenapa ini harus kita kuasai Bapak dan Ibu? Karena ketika kita sudah submit, berpotensi reject juga ada Pak. Itu tidak tidak berlaku kepada orang yang punya Scopus sedikit atau banyak. Yang punya Scopus banyak pun potensi reject itu sama pangkatnya. Oke? Karena bisa jadi orang yang sudah banyak Scopusnya mengerjakannya mungkin acak-acakan. Bisa jadi. Jadi kawan-kawan semuanya, ini harus kita kuasai membuat template dengan format Painter ini. Oke? Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, taat kepada author guideline. Author guideline itu betul-betul menjadi pintu untuk bisa masuk paper kita. Contohnya misalnya guideline-nya. Misalnya stylenya pakai Time New Roman. Pakai stylenya pakai apa misalnya. Misalnya nih kan. Nah, ini kan ada referensinya di sini kan. Misalnya di sini ada apa. Ikuti aja. Oh, pakai IEE, pakai IEE. Oke, ikuti aja author guideline-nya. Misalnya lagi judul 10 kata, jangan 12. Ada lagi misalnya abstrak 200 kata, jangan 250. Ikuti aja Pak, itu nggak perlu mikir. Bapak dan Ibu, ini 10 step Bapak Ibu praktekkan. Oke, saya coba finding target jurnal Pak. Kalau nggak terbuka ini Pak, ada ini saya tidak tahu, di scopus.com akan muncul seperti ini, saya tidak tahu. Nah, ada gateway template. Ini nanti kalau tidak selesai Bapak Ibu, Kamis akan saya tegaskan, kita akan menambahkan bagaimana mendapatkan target jurnal ya. Karena di sini scopus.com lagi gateway template ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi dari Kamis sore khusus untuk mendapatkan target jurnal. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, sebelum submit, pastikan Bapak dan Ibu turnitinkan minimal atau maksimal 15% turnitinnya itu. Jangan lebih. Dan takar dulu kualitas paper kita dengan menjawab 8 pertanyaan ini. Judul, kesimpulan, sudah mencerminkan kontribusi. Sudah tegas Pak, judul, kesimpulan, kontribusinya tadi. Untuk meningkatkan, untuk memperbaiki. Referensi sudah 5 tahun terakhir dan terbaik. Mendominasi Pak. Mendominasi itu artinya apa? Kalau 50 referensi terbaik, 40-nya itu referensi terbaik. Kalau mungkin 10 ada yang buku atau yang lama, nggak apa-apa. Tapi jangan mendominasi. Yang mendominasi tetap harus yang terbaik 5 tahun terakhir. Oke? Bahasa Inggris, no grammatical error. Tidak boleh ada satu huruf pun salah. Caranya, Bapak Ibu nanti ada namanya Grammarly, Pak. Grammarly ini sangat membantu sekali. Nanti Bapak Ibu installkan aja. Dan itu dikerjakan setelah papernya hampir selesai, baru Bapak Ibu menggunakan Grammarly. Ya. Body of paper, imprat, sesuai anatomi. Jangan sampai ada kalimat yang salah kamar. Tujuan paper dimasukkan di kesimpulan. Nah, tak salah tepat. Bapak Ibu anatominya perhatikan. Peringkat jurnal penting Q1, Q2, Q3, Q4 karena Bapak dan Ibu ingin terindeks Scopus papernya. Dan Bapak Ibu ingin profesor. Kalau Bapak Ibu misalnya submit ke jurnal yang SDR-nya nggak cukup, Bapak Ibu nggak bisa jadi profesor. Itulah pentingnya memahami peringkat jurnal. Citasi referensi sudah digital pakai Mendeley. Hubungan benang, ada hubungan benang merah antara judul, tujuan, dan kesimpulan. Seolah tujuan di tengah, tadi judul di atas, kesimpulan di bawah. Itu harus ada benang merah. Itu perhatikan Pak. 3 itu Bapak Ibu harus praktik. Terakhir, template sesuai, scope author guideline sesuai. Bapak Ibu ini penuhi saja apa yang diminta oleh jurnal. Begitu Bapak dan Ibu semuanya sudah selesai. Pertanyaan hari Kamis, kemudian Bapak dan Ibu nanti hari Kamis ada tambahan finding the target jurnal. Bapak Ibu karena Scopus.com lagi problem Anda tahu. Nih finding the best target jurnal. Bapak Ibu hari Kamis ya. Nah, kalau enggak
terbahas, Bapak Ibu tagih saja, nanti akan saya bahas. Jam berapa, Pak? Nanti Mas Sandian akan memberitahu sore jam setengah 15.30 sampai jam 17. Begitu Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana? Oke. Apa kacau? Oke, bagus. Terima kasih Pak atas Sama-sama. Terima kasih Pak. Mudah untuk diomongkan, tetapi jauh lebih mudah dikerjakan. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Mohon dimaafkan kalau ada salah kata yang Bapak dan Ibu mungkin tidak berkenan karena orang lapangan Pak saya ini. Jadi saya menggunakan cara seperti ini karena saya ada unsur malasnya, ada unsur tidak mau bekerja kerasnya. Inilah pentingnya Pak. Ternyata membuat kita memudahkan membuat server dengan cara melibatkan jin dan tubuh. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada dia. Bagus, benar bagus itu. Ya, kalau begini Mas, ini tadi saya mengapresiasi bagus. Apakah ada seperti ini lagi? Saya bisa undang teman-teman untuk join sebagai peserta baru. Akan ada lagi enggak, Pak? Oke, nanti Mas Sandian bisa ngatur ya. Oh gitu. Oke, nanti biar diatur oleh Mas Sandian ya. Iya. Itu ya, Pak Amin ya. Terima kasih. Mas Sandian yang ini. Oke. Mas Sandian masuk. Terima kasih. Assalamualaikum.